warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad. Sahabat netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Sam Panweh dalam tayangan tatapan tahsin tadabur bersama Panweh. Pada konten kali ini melanjutkan tadabur Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 127, 128 dan 129. Dan langsung saja akan saya sampaikan tadabur ya di ayat ini. Baik sahabat yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Allah, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini berarti statement doa, ya, doa agar amal Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Ismail Allah terima, ya, sebagai amal soleh. Nah, kemudian dilanjutkan ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lumayan kecil ya sahabat ya, jadi agak lama bacanya, harus diperhatikan dengan teliti dulu baru bisa dibaca. Nah baik, artinya ya Allah, berarti ini masih statement doa. Jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah kami, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ya, ini juga statement doa, kalimat doa memohon ya. Berdoa ini merupakan satu amalan soleh juga, karena menyatakan diri bahwa butuh ya pertolongan Allah, menjadi hamba Allah, menyatakan diri sebagai hamba Allah. Nah, apa doanya? Doanya, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Ya, berserah diri itu apa? Berserah diri itu memberikan seluruh urusan kepada Allah, ya, menyerahkan seluruh urusan kehidupan kita ini kepada Allah. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca tadabbur Quran, ya. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan yang tentunya membutuhkan solusi, ya. Nah, solusi itu telah Allah sampaikan. Ya, Allah tidak menyampaikan secara langsung, tapi Allah telah membukukan wahyunya di dalam Al-Quran. Maka kita wajib membaca Quran dengan maknanya, sehingga kita akan tahu bagaimana mencari jawaban setiap persoalan yang kita hadapi.
itu berserah diri. Apa-apa merujuk kepada Quran. Tentang keluarga merujuk kepada Quran. Tentang bermasyarakat merujuk kepada Quran. Tentang membagi harta warisan merujuk kepada Quran. Kemudian tentang bagaimana menata keuangan merujuk kepada Quran. Tentang politik, tentang ekonomi, tentang budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, merujuklah kepada Al-Quran. Itu yang dinamakan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sahabat ya, apa-apa harus kembali kepada Quran. Irji ila rabbiki. Nah, tentang pemilu ya, kita merujuk kepada Quran. Bagaimana cara memilih pemimpin? Bagaimana cara menata bangsa? Merujuklah pada Quran. Itu namanya berserah diri. Itu doa Nabi Ibrahim ya. Di samping episode-episode Nabi Ibrahim dalam sepanjang hidupnya ya, di antaranya bagaimana Nabi Ibrahim diuji Allah untuk kemudian menyembelih putra tercintanya yaitu Ismail, juga kemudian dibakar oleh Raja Namrud, dan banyak hal episode yang lainnya yang sehingga Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai nabi pemimpin bangsa ya. Nah, itu sahabat di ayat 128 itu berserah diri. Kemudian dan anak cucu kami ya, dan acak anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah. Jadi Allah juga di samping sudah memberikan solusi ya di dalam Al-Quran, juga Allah sudah sangat komprehensif memberikan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, menjadi bisa menikmati hidangan dunia senikmat-nikmatnya ya, dan itu pun tidak terputus sebatas kita meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia kita akan tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah asalkan menggunakan Al-Quranul Karim ya. Nah, itu perlunya Al-Quran sehingga kita akan tetap merasakan nikmat dan indahnya kehidupan yang abadi ya, selamanya. Kemudian dilanjutkan, dan tunjuklah kepada cara melakukan ibadah, dan terimalah taubat kami ya, mendoa. Terimalah taubat berarti mengakui kesalahan. Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang ya, kan Allah maha penerima taubat dan maha penyayang ya. Sebelum nanti masuk ke pengadilan Allah, ketika kita memohon ampunan dari Allah agar tidak dihukumi ya, agar tidak nanti dimasukkan ke dalam neraka, kita memohon ampun, dan Allah memberikan kesempatan itu kepada kita di dunia ini agar kita nanti tidak dihisab, agar kita nanti tidak dimasukkan ke dalam neraka, agar kita tidak disiksa Allah. Nah, itu Allah maha penerima taubat dan maha penyayang ya sahabat. Lanjut 129. Rabbana wa ab'ats fihim rasulam apa sih ini? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya, siapa? Ya, rasul itu pemimpin bangsa. Siapa yang telah Allah utus? Ya, hari ini ya di Indonesia sedang berlangsung pemilihan presiden. Mudah-mudahan presiden yang akan terpilih nanti
sebagai perwujudan utusannya Allah, kan begitu ya. Mudah-mudahan siapapun, entah nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3, ya, karena Allah yang maha berkuasa, maha berkehendak. Bagi Allah mudah untuk membolak-balikan hati kita hanya dengan membolak-balikan telapak tangan saja, ya. Tadinya baik bisa jadi buruk, buruk bisa menjadi baik. Itu tu'til mulka man tasya wa tanfariqu man tasya, ya. Nah, bagi Allah mudah semuanya. Bagi Allah akan kun fayakun. Kata Allah, jadi maka terjadilah. Maka ini Allah nyatakan, bukan Allah nyatakan, tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah, utuslah di tengah mereka. Siapa mereka? Bisa jadi kita nih ya, seorang Rasul. Nah, siapapun pemimpinnya nanti, dari kalangan mereka sendiri, ya, dari kalangan kita lah, ya. Nggak mungkin kita dipimpin oleh bangsa Amerika, bangsa Cina, bangsa Jepang, bangsa Eropa. Tidak mungkin. Dan yang akan memimpin adalah bangsa kita sendiri. Siapa bangsa kita sendiri? Yaitu para paslon-paslon ini nanti yang akan beraudisi di tanggal 14. Sekarang sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 11. Beberapa hari lagi kita akan memilih. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Lalu dalam kalangan mereka sendiri, ya, dari ketiga paslon ini memang adalah asli warga negara Indonesia yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Tuh, nah ini dia. Adakah ketiga paslon ini mereka membawa suaranya Allah, membawa Quran ke dalam urusan mereka, ke dalam urusan kepemimpinan mereka, yaitu memimpin bangsa. Untuk memimpin bangsa ini perlu loh ilmu, dan kita yakini sebagai seorang muslim, ilmu yang terbaik adalah ilmu Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan di antara beberapa paslon ini ada mereka yang membawa pesan Allah, firman Allah di tangan mereka, kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa Indonesia ini, ya sahabat, yang mudah-mudahan. Karena memang ini adalah doa Nabi Ibrahim. Kalau memang seperti itu, maka doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan, ya, Allah kabulkan. Karena Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah agar bangsa ini ataupun bangsa yang lain atau bangsa-bangsa yang ada di bumi ini kemudian memiliki utusan dari Allah yang akan membacakan ayat-ayat Allah tuh. Membacakan ayat-ayat itu menggunakan Quran, merujuk Quran dalam setiap persoalan yang terjadi, politik, ekonomi, ideologi, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, semua merujuk kepada Al-Quranul Karim. Baik sahabat, kemudian dilanjutkan dan mengajarkan kitab. Kitab adalah satu tata tertib, ya. Hikmah adalah ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Kalau kitab tentang hukum, ya, tentang undang-undang, tentang peraturan, tentang SOP, prosedur, ya, tentang resep, kemudian tentang tata cara dan sebagainya. Itu adalah MOU juga, itu bicara tentang Alkitab. Dan hikmah ini adalah ilmu pengetahuan, baik ghaib maupun non ghaib, ya. Ya, banyak ilmu pengetahuan, ya, tentang teknologi, kemudian tentang infrastruktur, tentang kesehatan, ilmu tentang antariksa, ya, tentang geologi, kemudian tentang biologi, tentang bagaimana memajukan bangsa, menghebatkan bangsa dari setiap keilmuannya, ya. Nah, ini sudah kemudian kepada mereka dan menyucikan mereka. Nah, seorang pemimpin ini kemudian karena di tangannya menggenggam,
ya, menggenggam risalah Allah, kalimat Allah yaitu Al-Quran, maka insya Allah Allah akan meletakkan ya mandatnya ke utusan ini ya, untuk mensucikan para umatnya ya, para rakyatnya ya, para warganya ya, para anggotanya, para jamaahnya semua. Kemudian Allah akan mengabulkan, menyucikan mereka dikarenakan memiliki utusan yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya udah, nggak usah khawatir siapapun yang akan terpilih ya, jadikan itu adalah satu takdirnya Allah, itu sudah kehendak Allah. Baik itu nanti yang terpilih baik secara jujur memang adil ya, ataupun dengan manipulasi misalnya, ya berarti Allah mengizinkan manipulasi itu dan kemudian orang tersebut, paslon tersebut menang. Nah, mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, memberikan kita pemimpin yang dari kalangan kita sendiri, yang membacakan Quran ya kan, yang membacakan Quran dan mengajarkan kitab, mengajarkan undang-undang. Jadi seorang presiden ini harus menyampaikan SOP bagaimana tentang bertani, bagaimana tentang bernelayan, bagaimana tentang berniaga, bagaimana tentang bekerja, segala macamnya ya. Nah itu hikmah juga seperti itu ya. Dan ini sudah di ayat 129 ya, di tema perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah selesai, cuman hanya 7 ayat. Dan tayangan berikutnya akan dilanjutkan dengan tema agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di ayat 130. Dan saya cukupkan sekian pada tayangan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.